Zhao Lianghan terbakar dengan api di sekujur tubuhnya, semburan api ungu bercampur dengan api iblis King Lian, api jiwa Yin dan Yang, Youkong Bingyan dan dari Jinyan, menyatu bersama menyelimuti tubuhnya, dan membakar dengan kejam. Dia tiba-tiba membuat langkah hidup dan mati. Alih-alih melukai Qin Chen, roda Yin Yang itu malah ditangkap oleh Qin Chen. Zhao Lianghan berteriak dan bergegas ke kerumunan Tianshan Mansion. Kelompok putra suci itu tidak bisa menghindar, dan sedikit terkontaminasi oleh api di tubuh Zhao Lianghan. Mereka semua terbakar dan meratap kesakitan. Tidak, nyala api ini terlalu kuat. Ayo bantu aku memadamkannya. Teriak para murid dari 3 mansion utama. Mereka menampilkan berbagai kekuatan magis. Jalan hujan berkabut, laut tidak terbatas, es dan salju. Berbagai kekuatan magis air ditampilkan, dan itu secara bertahap dapat menekan api. Dan Zhao Lianghan, rambutnya terbakar, wajahnya hitam pekat, bahkan alisnya hilang. Dia menatap Qin Chen dengan marah. Kali ini Ben Shao hanya memberi Anda sedikit pelajaran. Berani melawan Ben Shao, kamu mencari kematianmu sendiri. Ucap Qin Chen masih menginjak kepala Ben Huarong. Dia berdiri dengan tangan di belakang, membuat semua putra suci dari 3 mansion besar merasa dingin di hati mereka. Kekuatan Ben Huarong dan Zhao Lianghan sangat jelas oleh mereka. Yang paling mengejutkan adalah Xiang Wudi, yang mau tidak mau mundur lagi dan lagi. Dia takut Qin Chen akan menatapnya. Dia ingin mencari perlindungan pada Ben Huarong dan membalas dendam pada Qin Chen, tetapi dia tidak berharap ini yang terjadi. Qi Wenmin, seorang putra suci dari Renwan Mansion juga terbang dengan banyak murid dan berdiri berdampingan dengan Zhao Lianghan. Dia berkomunikasi satu sama lain, dan cahaya mengerikan telah menyelimuti Qin Chen. Zhao Lianghan mengambil pil penyembuhan, dan luka-lukanya dengan cepat diperbaiki, dan dia menatap Qin Chen dengan marah. Pada saat yang sama, putra suci dari 3 mansion semuanya bertindak membentuk barisan, bersatu dan menyelimuti Qin Chen dan kelompoknya. Pada saat ini, Zhao Lianghan dan Qi Wenmin tahu kengerian Qin Chen, dan mereka segera menggerakkan pikiran mereka dan bersiap untuk menggunakan Arise Saint Child ini untuk menekan Qin Chen. Qin Chen, jangan sombong dulu, apakah kamu pikir kamu bisa bersaing dengan kami semua? Cepat lepaskan saudara Hua, jika tidak, jangan salahkan kami karena kejam. Teriak Zhao Lianghan meraung. Qin Chen menjawab, saat ini, ada begitu banyak orang yang tidak takut mati. Jangankan kalian semua dari 3 mansion bergabung bersama, tidak peduli seberapa banyak dari kalian, itu tidak akan cukup untuk membunuhku. Saat berbicara, Qin Chen melambaikan telapak tangannya, dengan keras memacu Zixiao Dou Ligong. Tiba-tiba, nyala api yang mengerikan memenuhi langit. Qin Chen diam-diam mendesak teknik perbaikan langit, dan roda Yin yang terus bergetar. Di samping itu, Qin Chen terus menginjak Ben Huarong dengan satu kaki. Zhao Lianghan menjerit, jejak jiwanya yang tertinggal di roda Yin yang diledakkan oleh Qin Chen. Qin Chen, kamu berani mengambil roda Yin dan Yang dari kursi ini? Ucap Zhao Lianghan berteriak dengan panik. Berhenti! Teriak Zhao Lianghan dan Qi Wenmin, keduanya menembak pada saat yang sama, menyerang Qin Chen dalam upaya untuk menyelamatkan Ben Huarong. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan masing-masing mengeluarkan 2 pukulan. Kedua pukulan itu keluar seperti naga yang marah, memaksa keduanya mundur lagi dan lagi. Semua orang mendengarkan perintah untuk mengaktifkan formasi dewa. Ucap Zhao Lianghan dan Qi Wenmin ketakutan dan marah. Hei, apakah kalian melupakan kami? Teriak orang-orang dari Guanghan Mansion. Wei Siking menyapu satu persatu rekanya, dan juga membentuk formasi besar, kemudian menembak bersama. Pada saat yang sama, suara tawa terdengar, Ku Gaofeng dan Kuan Muliu juga bergerak. Mereka terbang satu persatu, membentuk barisan besar. Apa, itu benar-benar diblokir? Ucap Zhao Lianghan dan Qi Wenmin. Melihat orang-orang di Guanghan Mansion bergerak, Qin Chen tidak berbicara,
Hanya mengangkat tangannya dengan satu klik, Ben Huarong terbang, dan Qin Chen mencubit lehernya, seolah-olah sedang memegang ayam. Ada suara gemericik di tenggorokannya. Ben Huarong yang sebelumnya arogan dan menghina Qin Chen, tetapi sekarang dia telah diinjak oleh Qin Chen, kemudian sekarang dia mencubit lehernya. Kontrasnya memang sangat besar. Qin Chen secara paksa mengekstraksi Heavenly Saint Origin yang kuat dari atas kepala Ben Huarong. Ben Huarong tiba-tiba menjerit, dan aura di tubuhnya dengan cepat melemah. Dari praktisi teratas dengan kekuatan hegemonik, ia jatuh ke alam sage bumi, sage fana, dan bahkan ke alam fana, karena asal di tubuhnya diambil oleh Qin Chen. Dia hanya terkulai, dan tidak ada lagi aura suci. Kekuatan ini tidak banyak berguna bagiku, tetapi ini tidak bisa disia-siakan. Mata Qin Chen berkedip, dan dia menatap Su Yue lalu berkata dengan ringan, "Su Yue, kekuatan asli Huarong ini kuberikan kepadamu." Ucap Qin Chen. Dengan jentikan jarinya, kekuatan asli ini terbang keluar dan memasuki tubuh Su Yue. Tubuh Su Yue bergetar, Seng Yuannya melonjak setiap inci. "Oke, sekarang kamu bisa pergi dari sini. Kali ini aku memaafkanmu hanya karena kita sama-sama dari Tiangong, kalau tidak, aku akan membunuhmu secara langsung, sehingga kamu akan musnah." Setelah melahap kekuatan Huarong ini, Qin Chen berkata dengan santai. Lalu melemparkan Ben Huarong keluar seperti anjing mati. Meskipun dia tidak mati, tidak ada kekuatan di tubuhnya. Ini lebih buruk dari kematian. "Siang Wudi, apakah kamu masih bersembunyi di balik orang-orang ini? Sebagai murid Tianzuo dari Guanghan Mansion, kamu malah mengkhianati Tianzuo dan menjebak saya." Ucap Qin Chen membuang Huarong, mengalihkan pandangannya, dan melihat Siang Wudi di antara banyak orang suci. Kemudian dia melanjutkan, "Berlututlah dan meminta maaf." Ucap Qin Chen menjentikkan lengan bajunya. Saint Yuan yang tak terbatas menekan Siang Wudi, dia tidak berdaya sama sekali untuk melawan kekuatan Qin Chen. Saat di Guanghan Futian, Siang Wudi masih mampu menantang Qin Chen. Tapi sekarang, kekuatan Siang Wudi memang surga semakin kuat, tapi kesenjangannya dengan Qin Chen semakin besar. "Saudara Zhao, Saudara Qi, selamatkan aku." Siang Wudi berteriak ngeri, mencoba mendapatkan bantuan dari Zhao Lianghan dan Qi Wenmin, tetapi mereka berdua memiliki wajah muram, dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka menyaksikan Siang Wudi diambil tiba-tiba, dan kemudian berlutut di tanah. Pakaiannya robek di mana-mana. Siang Wudi berlutut di depan orang banyak, wajahnya memerah. Ketika dia berlutut di gunung mendalam Dewa Sembilan Matahari, dia diam-diam bersumpah bahwa dia tidak akan pernah berlutut di depan siapapun dalam hidupnya. Dia tidak berharap untuk berlutut lagi kali ini. Dan itu masih berlutut di depan Qin Chen. "Qin Chen, saya dari keluarga Siang. Jika Anda memperlakukan saya seperti ini, keluarga Siang tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Jika Anda melepaskan saya pergi kali ini, saya berjanji untuk tidak pernah menjadi musuh Anda lagi." Ucap Siang Wudi merasakan nafas kematian dan meraung. "Keluarga Siang apa? Itu hanya kekuatan kecil. Jangan khawatir, ketika Ben Shao menyelesaikan ujian ini dan kembali ke Guanghan Mansion, jika keluarga Siang Anda berani mengganggu, Ben Shao akan langsung menghancurkan keluarga Siang Anda." Kata-kata Qin Chen mengejutkan semua orang yang hadir, dan nada ini cukup menjengkelkan. "Kamu membuat masalah di mana-mana, dan memancing perkelahian. Jika orang-orang seperti Anda terus hidup, ini akan menjadi bencana bagi Tianzuo kami di Guanghan Futian. Kali ini aku tidak akan bisa menjagamu." Ucap Qin Chen melanjutkan, "Saudara Qin, kasihanilah dia." Ucap Zhou Wusheng merasa tidak nyaman. Tepat ketika dia ingin bergerak, Qin Chen memancarkan kekuatan yang kuat untuk mencegahnya bergerak, dan kemudian Qin Chen menamparkan Siang Wudi dari udara. Duar, tubuh Siang Wudi meledak seperti semangka busuk. Banyak Yuan suci terbang di udara. Qin Chen membuka mulutnya dan menghirup. Semua vitalitas ini dihirup ke dalam mulutnya, berubah menjadi naga, dan menghilang tanpa jejak.
Serangkaian tindakan Qin Chen ini membuat semua orang ketakutan. Zhou Wusheng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Qin Chen memenggal Xiang Wudi secara terbuka. Jika berita ini menyebar, bagaimana memblokade begitu banyak orang, maka Qin Chen akan sial. Zhao Lianghan, Qi Wenmin, Ben Sao membersihkan sampah untukmu. Anda seharusnya senang, tetapi kenapa Anda masih memiliki wajah yang lurus? Apakah kamu masih ingin melawan Ben Sao? Ucap Qin Chen melirik Zhao Lianghan dan Qi Wenmin. Ketakutan segera muncul di hati keduanya. Qin Chen melanjutkan, hahaha, keduanya jangan khawatir, pemuda ini juga putra suci pekerjaan surgawi, bagaimana mungkin bisa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Guang Han Futian. Ucap Qin Chen tiba-tiba mengubah suasana hati dan berkata lagi sambil tersenyum, sebelumnya Anda menyerang Ben Sao, jadi pemuda ini terpaksa melawan. Jika keduanya tidak mau bertarung, maka pemuda ini secara alami tidak akan memenggal keduanya. Ucap Qin Chen dengan senyum tipis. Zhou Wusheng mendarat di samping, dan dia tidak bisa menahan napas lega. Dia takut Qin Chen akan membunuh semua murid di sini. Jika ini masalahnya, Lord Yao Guang tidak akan bisa memaafkannya. Mendengar itu, Zhao Lianghan dan Qi Wenmin sangat gembira. Mereka berkata dengan cepat, Xiang Wudi telah tewas, pria ini keras kepala dan memicu perselisihan di antara kita. Sedangkan saudara Qin juga seorang putra suci Guang Han Futian, itu adalah normal untuk membersihkan pintu. Pertemuan kita di sini juga merupakan takdir. Ini bukanlah saatnya untuk saling bertikai. Jika kita bergandengan tangan, itu sudah cukup untuk merebut banyak harta di tanah reruntuhan ini. Ucap Zhao Lianghan juga mulai mengubah suasana. Ya, saudara Qin, ada urat suci kuno kelas atas bijak surgawi di sini. Selama kita bergandengan tangan untuk membunuh pasukan binatang suci ini, maka kita bisa mendapatkan vena suci ini, dan basis kultivasi kita akan maju dengan pesat, ucap Qi Wenmin segera meyakinkan. Qin Chen menjawab, lupakan saja, jika Anda bergandengan tangan dengan kami, caranya akan berbeda. Lebih baik kalian pergi dari sini. Jawab Qin Chen melambaikan tangannya. Mendengar itu, Zhao Lianghan dan Qi Wenmin tercengang, dan wajah mereka sulit untuk dilihat. Zhao Lianghan menekan amarahnya dan berkata, saudara Qin, apakah kamu ingin menelan urat suci-suci tingkat tinggi ini sendirian? Sedangkan itu kami yang temukan. Ucap Zhao Lianghan. Qin Chen mengangguk dan berkata, memang benar kalian yang duluan menemukannya. Namun, pemuda ini telah bekerja sangat keras untuk membunuh kambing hitam dalam tim untukmu. Vena suci kuno ini bisa dianggap sebagai hadiah. Mendengar itu, Zhao Lianghan dan yang lainnya gemetar karena marah. Tetapi mereka semua tidak berani berbicara. Qin Chen melanjutkan, kenapa, apakah kamu masih ingin menjadi musuh pemuda ini? Mata Qin Chen dingin, dan niat membunuhnya mekar. Tidak, saudara Qin, kamu salah paham. Jawab Qi Wenmin buru-buru meraih Zhao Lianghan, dan berkata, vena suci kuno ini seharusnya menjadi milik Brother Qin. Saudara Qin telah melenyapkan kambing hitam untuk kita. Kami sangat berterima kasih. Bagus, saudara Qi memahami situasi saat ini. Oke, kalian semua bisa pergi. Ucap Qin Chen melambaikan tangannya. Qi Wenmin menundukkan kepalanya dan berkata pada Zhao Lianghan, ayo pergi dari sini dulu, jangan sampai bertindak bodoh, jika tidak, kamu dan aku akan mati di sini. Segera, tiga kekuatan utama menghilang dalam sekejap. Qin Chen telah menghitung aura mereka berdua, dan merasakan tindakan mereka berdua. Ini juga alasan mengapa Qin Chen tidak terus membunuh Zhao Lianghan dan Qi Wenmin. Dia mengatur ini agar mereka menemui Seng Zhao Sengxi. Ayo kumpulkan vena suci kuno Sein surgawi peringkat tinggi ini terlebih dahulu. Ucap Qin Chen berkedip, dan dia datang langsung ke depan pasukan Yinglu, siap untuk membunuh kelompok monster yang dipimpin oleh Yinglu ini. Setelah banyak monster merasakan kekuatan mengerikan Qin Chen, mata mereka semua menunjukkan tatapan waspada.
Pemimpin mereka menatap Qin Chen sejenak, lalu tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah. Saat berikutnya, semua monster ini perlahan mundur, dan kemudian tiba-tiba berbalik dan menghilang dari sini. Semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget. Kemudian Qin Chen mengangkat tangannya dengan keras. Segera, urat suci sage surgawi keluar dari dasar tanah. Vena suci seperti naga itu melintasi langit, memberi orang rasa terkejut yang kuat. Aura kelas tinggi sage surgawi yang kaya meresap, membuat semua orang merasakan kenyamanan di seluruh tubuh. Saint Yuan di dalam tubuh mereka bergerak, seakan ingin menerobos alam tuan. Saint Veins ini benar-benar kuat, ucap Qin Chen menghela nafas. Pedangnya menebas, dan vena suci di depannya dibagi menjadi ratusan bagian, kemudian itu langsung diserahkan pada semua anggota tim mereka. Zhou Wusheng dan yang lainnya tercengang. Qin Chen segera berkata, meskipun Saint Vein ini sangat kuat, tapi itu hanya akan cukup untuk 1 atau 2 orang untuk menerobos ranah penguasa, dan terobosan akan memakan banyak waktu. Pada saat itu, Shen Zhao Shengzi akan mengambil semua warisan di reruntuhan ini. Daripada melakukan ini, lebih baik berbagi dengan kalian semua, agar Anda semua dapat mengkonsolidasikan basis kultivasi Anda. Dan tunggu sampai kita menemukan putra dewa. Saya akan membunuh dia sepenuhnya, dan dapatkan harta kuno dan harta warisannya. Pada saat itu, masing-masing dari kita akan dapat menerobos ke ranah penguasa dan melintasi tempat ini. Ucap Qin Chen berkata dengan murah hati. Semua orang menatap Qin Chen dengan kaget. Meskipun mereka telah mendedikasikan vena suci mereka sendiri sebelumnya, mereka tidak pernah berpikir bahwa Qin Chen dapat mengalokasikannya kepada mereka begitu cepat. Di hati semua orang, mereka segera merasakan rasa hormat yang kuat, dan benar-benar merasakan arti kerja tim dari Qin Chen. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Saya merasakan nafas putra dewa, betapa kuatnya itu. Ucap Wei Siking tiba-tiba. Apakah ini kekuatan putra dewa? Gumam Qin Chen membuka matanya dan melihat bahwa kekuatan itu sangat halus dan tidak terlihat. Qin Chen melihatnya dengan matanya sendiri. Seekor binatang buas kuno yang setara dengan puncak penguasa setengah langkah, meraung dengan keras. Dia sendiri bangkit dengan kekuatan yang menakutkan, tetapi di bawah erosi aura khusus ini, sebenarnya tubuhnya mulai bersinar perlahan, dan matanya redup, dan dia benar-benar hilang ingatan. Kuan Muliu juga menarik napas dalam-dalam dan berkata, aura ini dipancarkan oleh putra dewa. Saya telah mendengar bahwa kekuatannya disebut Priest Power dalam legenda. Priest Power adalah kekuatan yang sangat istimewa. Itu sangat aneh. Kebanyakan orang tidak dapat mempelajarinya sama sekali. Kuan Muliu berkata lagi dan lagi, wajahnya terkejut. Hah, biarkan saya melihat apakah begitu kuat teknik magis ini. Ucap Ku Gaofeng mendengus dingin dan membanting tangannya. Priest Power itu ditarik oleh Saint Yuan-nya, dan melilit telapak tangannya. Segera, kehendaknya segera mulai diserang oleh gelombang kekuatan, dan seluruh pikirannya menjadi bingung. Tidak baik, tubuhku tidak bisa menahan Priest Power ini. Priest Power ini tidak hanya dapat bekerja pada tubuh, tetapi juga terhadap jiwa. Itu sangat kuat, itu benar-benar menyerang lautan jiwaku. Seni pedang Tianyan, hancurkan untukku. Teriak Ku Gaofeng meraung. Tubuhnya segera meledak dengan energi pedang yang tak terbatas, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuhnya, mengenai lengannya sekaligus, untuk memaksa keluar Priest Power yang telah menembus ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, Priest Power ini mulai perlahan dipaksa keluar, tetapi kecepatannya sangat lambat. Untungnya, Ku Gaofeng hanya menarik sedikit. Hati-hati semuanya, Priest Power ini sangat kuat. Sangat mungkin bahwa putra dewa sedang memperbaiki rantai di kedalaman kehampaan, dan melakukan kekuatan magis tertinggi. Jika seseorang terkena dampaknya, itu akan berubah menjadi kekuatannya. Ucap Qin Chen segera bertindak tegas. Dia juga mengulurkan tangannya seperti kilat dan meraih Priest Power. Selama genggaman Qin Chen, banyak Priest Power juga terjerat di telapak tangannya, dan itu mulai menyebar.
masuk ke dalam tubuhnya dan berasimilasi dengan tubuhnya. Namun, Qin Chen hanya tersenyum dingin, lengannya bergetar, dan dia menunjukkan ranah integrasi langit dan bumi. Aura kuno berputar, dan Priest Power segera diserap oleh Qin Chen, dan dia mulai menyadari bahwa semua jenis kekuatan penting diserap oleh Qin Chen. Di dalam buku asal, halaman Priest Power mulai muncul. Buku asal Qin Chen adalah hal yang paling menakutkan di dunia. Itu dapat memadatkan semua pengalaman. Tidak hanya berbagai jalan, peradaban, dan bahkan berbagai kekuatan magis dan senjata sihir. Hingga Qin Chen memahami semua jalan besar di dunia. Priest Power ini tiba-tiba dipaksa keluar oleh aura kuno Qin Chen, yang tidak bisa masuk ke tubuh Qin Chen sama sekali. Dengan langkah ini, menjadi jelas bahwa kekuatan Qin Chen benar-benar di atas Ku Gao Feng dari Tian Yanzong, dan itu lebih dari satu tingkat berbeda. Priest Power ini sebenarnya bisa dipatahkan oleh saudara Qin. Dan tidak perlu sedikit usaha. Tampaknya Putra Dewa tidak memiliki ketergantungan kali ini, dan Priest Power telah diatur olehnya untuk mencegah masuknya banyak orang kuat. Sedangkan Anda dapat dengan mudah masuk untuk membunuhnya. Dia akhirnya mengikat dirinya sendiri menjadi kepompong. Ucap Ku Gao Feng tertawa. Qin Chen berkata, saya telah menyadari fungsi magis dan hukum dari Priest Power ini. Sekarang, saya akan mengajari Anda formula jiwa yang dapat menahan dampak jiwa dari Priest Power ini. Dengan kultivasi Anda, selama Anda menahan dampak jiwa dan tetap teguh pada kehendak Anda dapat dengan mudah melawan invasi Priest Power tanpa takut akan hal ini. Saat Qin Chen berbicara, dia membuka mulutnya dan menarik napas. Priest Power dituangkan ke dalam tubuhnya seperti ikan paus panjang yang mengisap air, dan ditelan lalu dicerna. Pada saat yang sama, cahaya jiwa yang tak terlihat menyapu tubuh semua orang, dan taktik jiwa muncul di benak semua orang yang hadir. Di bawah operasi itu, dia merasa bahwa pengaruh Priest Power telah melemah banyak. Ayo pergilah. Sosok Qin Chen berkedip dan segera memasuki kedalaman ruang. Semua orang mengikuti di belakang. Saudara Qin, Shen Zhao Shengzi ini terlalu licik. Dia sebenarnya bersembunyi di kedalaman reruntuhan ini. Ketika kita mencarinya seperti ini, kapan kita akan mendapatkannya? Ucap semua orang tampak jelek. Di ruang ini, ada lapisan reruntuhan dan labirin yang mengandung misteri. Tidak apa-apa, tuan muda ini dapat dengan mudah mengetahui posisi Putra Dewa. Ucap Qin Chen maju selangkah dan tersenyum dingin. Akhirnya, sosok samar mulai muncul. Di atas sosok itu, ada cermin kuno yang merupakan cermin ilahi, dan di bawahnya, Putra Dewa sedang duduk bersila. Di sampingnya, Putra Suci Darah dan yang lainnya terus komat kamit baca mantra. Di tanah terbuka, para penguasa Sueyang Mansion, Renwang Mansion, Shen Zhao Jiao, semuanya berlutut di tanah dan berdoa dengan khusyuk. Di antara kerumunan, bahkan ada Zhao Lianghan dan Qi Wenmin. Yang paling mengejutkan semua orang adalah bahwa di reruntuhan di belakang Shen Zhao Shengzi, ada 9 sungai mengalir di tanah. Sungai yang luas membentuk gambaran 9 kutub. Dan 9 sungai ini ternyata adalah 9 urat suci kuno. Putra Dewa menelan pembuluh darah suci kuno ini, dan aura di tubuhnya sekuat matahari agung di surga. Qin Chen dan yang lainnya langsung mendarat di ruang terbuka ini. Qin Chen merasa bahwa di bawah reruntuhan, tampaknya ada energi iblis besar yang ditekan oleh Putra Dewa. Begitu Qin Chen dan yang lainnya muncul, semua orang terkejut. Hah? Qin Chen, kenapa kamu bisa ada di sini begitu cepat? Ucap Zhao Lianghan dan Qi Wenmin terkejut ketika mereka melihat sosok Qin Chen dan yang lainnya. Pada saat yang sama, kulit mereka memerah dan merasa sangat malu, karena mereka berlutut di depan putra Shen Zhao dan memberikan kekuatan iman. Jika ini menyebar, Guanghan Futian akan marah dan akan membunuhnya. Zhao Lianghan, Qi Wenmin, kamu benar-benar berlutut pada Putra Dewa, bagaimana dengan wajahmu? Apakah Anda masih layak menjadi murid Futian kami? Teriak Zhou Wusheng berkata dengan marah, dengan urat biru meledak di dahinya.
Senzhao Sengzi, kelompok orang inilah yang menjarah pembuluh darah suci kita sebelumnya. Tuan Senzhao Sengzi, selama Anda membunuh kelompok orang ini, saya bersedia membawa murid-murid Tianzuo untuk berlindung di bawah perintah Anda dan menghormati Anda. Ucap keduanya mengadu. Dasar pengkhianat, teriak Zhou Wusheng meraung. Namun, Zhao Lianghan dan Qi Wenmin acuh tak acuh. Di samping, putra suci darah memandang Qin Chen dan yang lainnya dengan kejam, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Ada jalan ke surga, kamu tidak pergi. Tidak ada jalan ke neraka tapi Anda harus menerobos masuk. Aku tidak berpikir Anda dapat menemukan tempat ini begitu cepat. Anda dan semuanya hanya menjemput bahaya. Ucap Sengzi Senzhao membuka matanya acuh tak acuh, seolah seekor naga menatap semut. Sengzi Senzhao, akhirnya kita bertemu. Anda telah menyinggung Ben Shao sebelumnya, dan Ben Shao tentu saja tidak akan membuat Anda merasa lebih baik. Namun, Ben Shao dapat menemukan tempat ini dengan sangat cepat, dan saya sangat berterima kasih kepada dua sampah ini, karena telah membawa saya ke sini. Berhentilah bicara omong kosong, datang dan segeralah berlutut. Selama kamu menyerah pada Ben Shao sekarang dan menjadi anjing Ben Shao dapat mempertimbangkan untuk meninggalkanmu seperti anjing. Ucap Qin Chen memandang Sengzi Senzhao, acuh tak acuh terhadap sekitarnya, senyum mengejek tergambar di sudut mulutnya. Nak, kamu berani berbicara dengan Tuan Senzhao seperti ini. Kamu mencari kematian, teriak para murid di bawah naungan putra dewa semuanya meraung. Di antara kerumunan, seorang pria di baris pertama berdiri, dengan ekspresi jijik di wajahnya.